Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan ajaran Islam agar dapat dipahami oleh semua orang, termasuk dengan menceritakan kisah-kisah yang penuh hikmah. Salah satu kisah terkenal yang beliau sampaikan adalah kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang 3 pemuda yang terjebak di sebuah gua. Peristiwa ini terjadi sebelum masa Islam. Kisah ini bermula saat mereka melakukan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan turunlah hujan yang memaksa mereka berteduh di sebuah gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh menutup mulut gua. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menggeser batu itu, tapi gagal. Mereka benar-benar terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka tak cukup tenaga untuk menggeser batu raksasa itu. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Salah seorang di antara mereka berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini, kecuali jika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan." Sesaat kemudian, orang pertama mengadu kepada Allah dan mulai menyebutkan amal perbuatan baiknya. "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, juga seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Aku menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, aku pun segera memerah susu dan aku dahulukan untuk kedua orang tuaku. Lalu aku berikan air susu tersebut kepada kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Pada suatu ketika, tempat penggembalaanku jauh hingga aku pun baru pulang pada sore hari. Kemudian aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur pulas. Lalu, seperti biasa, aku segera memerah susu dan setelah itu aku membawanya ke kamar kedua orang tuaku. Aku berdiri di dekat keduanya serta tidak membangunkan mereka dari tidur. Akan tetapi, aku juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku sebelum diminum oleh kedua orang tuaku, meskipun mereka, anak-anakku, telah berkerumun di telapak kakiku untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut aku dan anak-anakku jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Jika aku melakukan itu semata-mata karena mengharap ridhamu, maka bukalah sebagian jalan keluar dari batu ini." Doa tersebut terkabulkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka sedikit celah lubang gua tersebut. Namun, satu pun dari mereka bertiga belum ada yang bisa keluar dari celah tersebut. Lalu, orang kedua menceritakan amalnya. "Aku pernah jatuh cinta pada anak pamanku. Aku ajak si gadis untuk berbuat tak senonoh. Namun, ia tidak menggubris. Suatu hari, perempuan ini tengah mengalami kesulitan ekonomi dan minta bantuan kepadaku. Aku pun menyanggupi dengan memberikan uang 120 dinar. Aku memberi syarat, yaitu ia harus mau diajak berhubungan badan. Dia pun terpaksa menurutiku. Ketika kami berdua sudah saling berhadapan, tiba-tiba si perempuan berkata, 'Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan jangan lakukan ini kecuali dengan cara yang halal.' Ucapan perempuan ini sontak menggugah kesadaranku. Seketika aku bangkit dan meninggalkannya, serta memberikan begitu saja uang 120 dinar yang sudah ia kumpulkan. Ya Allah, jika aku mengerjakan hal demikian dengan niat mengharapkan ridhamu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi." Allah pun membukakan sedikit celah lagi untuk mereka bertiga, namun mereka masih belum bisa keluar darinya. Orang yang ketiga menceritakan pengalamannya sebagai seorang tuan majikan. "Suatu hari, aku memberikan gaji kepada masing-masing pegawaiku, kecuali satu pegawai yang entah kenapa ia pergi tanpa pamit sebelum mengambil gajinya. Oleh karena itu, gaji yang menjadi haknya, aku jadikan modal usaha. Usahaku berkembang pesat. Suatu ketika, si pegawai datang kembali.
dia meminta upah yang menjadi haknya. Kemudian aku menceritakannya bahwa upahnya sudah dibuat modal dan berkembang berupa unta, sapi, kambing, dan hamba sahaya. Pegawai itu terkejut dan mengira ia bercanda. Tetapi ia meyakinkannya bahwa dia tidak sedang bercanda. Semuanya aku berikan kepada si pegawai tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jika aku mengerjakan hal demikian dengan niat mengharapkan ridha-Mu, maka lapangkanlah kami dari kesukaran yang sedang kami hadapi. Akhirnya, Allah pun membukakan sisanya hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang terhalang batu besar tersebut. Dalam kisah tersebut, mengungkap pesan bahwa doa yang disertai tawasul melalui amal saleh memiliki faedah yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, serta berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Kemudian, memprioritaskan berbakti kepada kedua orang tua dibanding yang lain. Kita wajib mengutamakan kedua orang tua, meski itu adalah istri dan anak-anak kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Selain itu, kisah ini memberikan anjuran kepada kita untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Kita jauhi segala bentuk kemungkaran, meski kita sebenarnya dalam keadaan mampu untuk melakukannya. Kita tinggalkan semua yang dilarang dalam agama dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni surga." Quran Surah An-Nisa ayat 31. Kemudian kisah ini mengandung pelajaran untuk menepati janji dan menjaga amanah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara sesamanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." Quran Surah An-Nisa ayat 58. Lebih dalam, kisah ini memuat hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Firman Allah, "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan." Quran Surah Al-Ankabut ayat 58. Tentunya, masih banyak pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah ini. Namun, 6 hikmah di atas sudah cukup menjadi pedoman awal dalam menjalani kehidupan penuh kebajikan dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-Nya yang senantiasa berbuat baik dan memperoleh rahmat-Nya. Wallahu a'lam bishawab.